Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikra Medical Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat, yaitu swamedikasi atau pengobatan sendiri. Nih, banyak masyarakat yang ketika mengalami keluhan kesehatan ringan memilih untuk mengobati dirinya sendiri. Misalnya dengan membeli obat bebas di apotek atau di toko obat yang terdekat ya. Di satu sisi, swamedikasi dapat membantu masyarakat menangani keluhan ringan secara cepat, namun di sisi lain, jika tidak dilakukan dengan benar, hal ini juga berisiko menimbulkan penggunaan obat yang tidak rasional, efek samping, bahkan resistensi obat. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Dr. Junilda Janur, MS spesialis FK yang juga merupakan anggota Komite Pengendalian Resistensi dan Antimikroba. Assalamualaikum Dokter Junilda, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, bagaimana dok kesibukannya saat-saat ini? Saat ini kesibukan saya tidak terlalu banyak. Ya, meriksain tulisan orang, Masya kemudian, Allah dok. kemudian mempersiapkan rapat 2 kali seminggu, eh, mengevaluasi kasus-kasus yang akan dibahas di hari Jumat. Ya, Masya lumayan. Allah, tetap produktif ya dok ya, subhanallah. Alhamdulillah. Iya dok, ini menarik sekali tema kita pada hari ini dan mungkin kita rekan-rekan semua kita akan mendengarkan penjelasan dari Dokter Junilda terkait bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mungkin termasuk untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional ya dok ya. Kita mungkin akan mendengarkan dulu pembahasan dari dokter tentang bagaimana swamedikasi dan pengobatan mandiri. Silahkan dok. Baik, terima kasih. Em, saya bisa minta tolong ditayangkan slide-nya ya. Ya, baik. Ini yang pertama. Eh, Mudah-mudahan para peserta pertemuan ini bisa melihat saya karena saya terus terang aja saya pakainya HP. Bisa Ya, dok, Alhamdulillah terlihat jelas dok. ya. Jadi untuk memulai self medication ini atau medikasi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, saya ingin memperlihatkan eh, apa namanya ini grafik yang usianya sudah lama tuh dari tahun di publikasinya tahun 2001, udah lama sekali. Dan di situ kita bisa melihat yang putih itu adalah self medication. Jadi ini adalah penelitian tentang 8.000 pada 1.000 orang dewasa yang pernah sakit 1 kali atau lebih dalam 1 bulan tuh 800 orang. Tetapi 800 orang ini ternyata hanya 327 tidak sampai separuhnya yang mencari pertolongan medik dan 217 yang ke dokter. Jadi kebanyakan orang menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri. Karena itu ketika saya diminta terlibat dalam kegiatan ini, saya sangat berterima kasih karena berkesempatan untuk membagi apa yang bisa saya bagi, yaitu tentang swamedikasi. Ya, eh, penelitian ini memang sudah tua ya, tahun 2001 itu udah hampir seperempat abad. Tetapi saya yakin saya tidak sempat mencari apakah pernah ada lagi penelitian seperti ini, tetapi saya yakin bahwa self medication itu sekarang semakin apa ya, semakin banyak dilakukan orang. Pertama karena memang pengetahuan masyarakat bukan hanya di Indonesia, tentu saja di seluruh dunia itu tentang kesehatan lebih baik, tentang obat juga lebih baik, obatnya sendiri tersedia lebih banyak dengan penggolongan yang cukup aman, yaitu penggolongan
ada 4 golongan obat. Pertama, obat bebas. Kedua, obat bebas terbatas. Baru yang ketiga adalah obat keras. Dan keempat adalah golongan narkotik. Ya. Nah, obat keras itu harus menggunakan hanya diperoleh dengan resep dokter. Sementara obat bebas dan obat bebas terbatas bisa diperoleh tanpa resep dokter. Bedanya bebas dengan bebas terbatas adalah golongan bebas terbatas itu dibatasi jumlahnya. Kemudian di dalam setiap kapsul atau setiap tablet atau setiap sendok sirupnya itu jumlah zat aktifnya juga dibatasi dan dikendalikan, dikontrol. Artinya apotek menjualnya harus dengan sedikit cerewet, apoteker, ya. Jadi misalnya ini obat untuk siapa, kalau resepnya nggak jelas, umur berapa, itu apoteker akan lebih cermat dalam menjual obat bebas terbatas. Nah, jadi ini adalah kita bisa sebut ini ekologi pelayanan medis, ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya saya tolong mundur. Slide nomor 4, halaman 4. Sebelum ini, ya ini. Kita bisa lihat kedudukan dari swamedikasi itu, ya. Jadi di mana-mana di seluruh dunia dengan alasan yang tadi sudah saya kemukakan, itu self-care selalu dilakukan dulu oleh masyarakat. Baru kemudian mereka masuk ke sistem pelayanan kesehatan yang ada 3, ya. Pelayanan primer kita adanya di puskesmas dan dokter-dokter praktek mandiri. Kemudian pelayanan tingkat kedua tentunya itu rumah sakit, dan tingkat 3 adalah rumah sakit yang lebih tinggi tingkat pelayanannya, ya. Jadi self care dan primary care itu adanya di komunitas, ya. Sementara secondary care dan tertiary care itu pelayanan tingkat ketiga itu rumah sakit. Tetapi kita tidak boleh lupa, itu kayaknya karena warna, ya. Di sebelah kiri saya di atas self medication itu sebetulnya adalah ada yang kita kenal sebagai alternative medicine, ya. Jadi di atas self medication ada alternative medicine yang dilakukan oleh ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan. Dan untuk Indonesia alternative medicine ini cukup punya tempat, ya, dalam masyarakat. Walaupun tidak sehebat seperti di Cina atau di negara-negara Asia sana, alternative medicine-nya lebih luas, lebih banyak digunakan. Kalau di Indonesia mungkin di pedesaan yang jauh, di tempat yang masyarakatnya masih terikat pada nilai-nilai tradisional, mungkin alternatif medicine-nya lebih giat, ya. Boleh slide berikutnya. Konsep continuum, jadi slide nomor 6. Ya, ini sebetulnya adalah konsep dalam pelayanan kesehatan, bukan pelayanan kesehatan, interaksi dokter dan pasien. Itu kalau salah ketik mohon maaf, ya, interkasi, harusnya interaksi. Interaksi dokter pasien, ya. Ini merupakan konsep yang dianut oleh pelayanan kesehatan, dan kita bisa lihat bahwa yang harus pertama kali ditangani adalah faktor risiko, ya. Semua penyakit
ada penyebabnya dan ada faktor risikonya. Nah, dokter itu harus mengamati itu dan kelompok-kelompok yang menyandang faktor risiko itu harus disaring dan ditangani dengan baik. Setelah kita tahu penyebab, kita tahu ada gejala, barulah orang kelihatan sakit. Kadang-kadang orang baru kelihatan sakit, baru dia pergi ke dokter, ya, mencari pengobatan. Ketika baru gejala awal, mungkin mereka akan menangani sendiri. Dan kemungkinan itu menjadi lebih luas sekarang dengan adanya obat-obat yang tadi saya katakan, obat bebas terbatas. Ya. Nah, ujung dari kontinum ini adalah ya kesudahannya bisa sembuh, bisa sembuh dengan cacat, bisa meninggal. Sembuh dengan cacat tentu saja membutuhkan rehabilitasi. Slide berikutnya. Masih ada barangkali. Ya, ini adalah langkah atau apanya? Ini bisa lebih besar kok, sebentar. Saya kok nggak punya ini kepeannya yang ini. Dan gambarnya terlalu kecil. Oh, ya. Ini adalah pekerjaan dokter ya. Pekerjaan dokter pertama menegakkan diagnosis. Dan kemungkinan pertama adalah diagnosis itu salah. Ya. Itu harus dipertimbangkan. Dan kalau diagnosisnya benar, di panah yang kedua, katakan diagnosisnya benar, masih ada celah kesalahan ketika memutuskan pengobatan. Ya, jadi salah mengambil keputusan misalnya karena asumsinya salah, ya. Jadi ini yang harus diingat oleh tenaga medis dalam menangani pasien. Ya, jadi kita jangan hanya memperhatikan masalah klinisnya, ya. Aspek lain yang mempengaruhi kesehatan seseorang itu harus selalu dipertimbangkan. Mungkin pertama sementara ini itu saja yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, menanyakan, kita masuk ke tahap berikutnya ya, kita diskusi. Ya, baik, terima kasih dok atas pemaparannya ya. Masya Ya. Allah ya, memang secara realitas saat ini ya dok ya, boleh dibilang masyarakat itu apalagi dengan adanya AI dan lain-lain, mereka terkadang udah lebih dulu konsultasi dengan AI ya dok ya, saya sakit apa nih, obatnya apa nih gitu. Terkadang datang ke ruang praktek dokter juga sudah punya diagnosis sendiri, saya ini sepertinya sakit ini deh gitu. Nah, terima kasih Dokter Junilda atas pemaparannya. Dok, izin bertanya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan masyarakat ini kemudian mereka melakukan swamedikasi sendiri gitu? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga mereka merasa bahwa saya rasa kalau untuk pertolongan pertama mungkin wajar ya dok ya, misalnya demam, Ya. minum salmo dan lain-lain itu wajar. Namun ketika sudah mulai pemberian antibiotik sendiri dan lain-lain, apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan kemudian masyarakat melakukan perilaku seperti itu, dok? Ya, ya tentu saja. Nomor satu yang menjadi yang apa namanya faktor yang tadi Anda tanyakan itu adalah pengetahuan masyarakat. Mohon maaf, ada yang harus saya ambil sebentar ya, pamit sebentar. Baik, dok. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Yang pertama adalah pengetahuan masyarakat. Jadi sekarang ini
dengan latar belakang yang tadi saya sudah kemukakan, eh, dan adanya klasifikasi obat, itu kita harus, maksud saya kita itu dokter ya, para dokter, profesi kita ini sebetulnya diharapkan eh, apa namanya, membackup atau membackup ya, apa bahasa Indonesia sih membackup, mendukung, Betul dok, membackup. mendukung masyarakat Mendukung. untuk melakukan self care tadi. Ya, jadi para yang level pertama pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan sendiri, masyarakat itu harus di backup, harus didukung oleh tenaga medis. Bukan berarti saya setuju bahwa masyarakat itu apa namanya berantem sama dokter ya. Udahlah nggak usah ke dokter, kita tangani sendiri aja. Oke, fine. Tetapi tanggung jawab terus adanya pada mereka. Karena itu dulu ketika saya waktu muda, saya salah seorang pendiri Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, Oh, PDKI. Masya Allah dok. Nggak tahu sekarang masih aktif atau tidak. Pada waktu itu senior kami adalah Prof. Asrul Aswar almarhum yang dari Public Health FKUI. Dan apa namanya kita apa namanya uh, berkiprah untuk membackup dokter di layanan primer. Ya, jadi kami dulu di ID itu di PDKI itu mengadakan pelatihan-pelatihan adalah uh, untuk memperkuat jajaran pelayanan primer agar siap mendukung masyarakat melakukan self care, ya, jadi pelayanan mengobati diri sendiri. Maka itu pada slide berikutnya barangkali bisa ditayangkan yang 3 tadi itu ya, tadi ditayangkan kemarin yang ada alternatif self medication, ada alternatif medicine, itu kita backup. Tapi masyarakat harus bukan ini buat dokter nih, dokter harus pandai menegakkan diagnosis ya. Jadi ini adalah proses proses apa namanya proses pelayanan medis ya yang dijalankan oleh oleh dokter. Nah ini self medication itu harus didukung oleh dokter. Ya, bukan yang segitiga segitiga ada self care, primary care, ya ini ya. Jadi self care itu mestinya sama saya diputer-puterin ya. Ya. Dan kunci dari self medication, komunikasi dokter dengan masyarakat dalam self care itu adalah komunikasi. Betul. Ya, jadi dokter harus berkomunikasi dengan pasien tentang apa saja, mulai dari kalau kita lihat kontinum tadi, mulai dari faktor risiko sampai ke hasil pengobatan. Ya, jadi itu masyarakat harus didorong untuk eh, mau speak up, ngomong ya sama dokter, jangan cuma terima-terima aja. Gitu. Mungkin sementara itu Iya, yang bisa baik saya. dok. Kemudian dok terkait, boleh dijelaskan dok terkait penggunaan obat yang rasional dan yang tidak rasional dok? Penggunaan apa? Obat yang rasional dan yang Oh, tidak ya, rasional oke. dok. Oke, penggunaan obat yang rasional itu artinya menggunakan obat dengan alasan medis yang benar. Ya, kita ambil contoh yang paling sering adalah flu ya. Betul. Nah, flu itu adalah infeksi saluran napas atas, ISPA, infeksi saluran napas akut, A-nya akut ya, bukan akut, bukan atas.
tetapi terdiri ISPA itu bisa atas, bisa bawah, ya. Jadi bisa di tenggorokan, kerongkongan, tapi bisa juga di paru-paru. Di paru-paru bisa terjadi akut, biasanya adalah merupakan komplikasi, ya. Nah, jadi masyarakat harus diberi latar belakang pengetahuan yang benar tentang sakit dan penyakit, ya. Nah, dan itu dasarnya adalah komunikasi. Jadi masyarakat atau masyarakat yang sakit atau kita sebut pasien itu berhak mendapatkan informasi yang benar dan benar dan lengkap, ya. Karena kan yang bakalan makan obat pasien, yang bakal ngalamin efek samping obat pasien. Dokternya mah tenang-tenang aja ya. Betul, Dok. Iya, Dok. Jadi nomor satu adalah komunikasi. Dan dulu ketika saya memperjuangkan praktek dokter keluarga itu, itulah komunikasi itulah yang kita kembangkan di kalangan dokter primary care. Dan dulu saya ingat sekali menteri yang membackup kami itu adalah almarhum Prof. Muluk Farid Muluk. Waktu itu sering sekali kita melakukan pelatihan-pelatihan. Dan sekarang saya punya contoh dokter keluarga yang ideal di Bandung. Itu adalah murid saya yang pertama, yaitu Dokter Susi Oktowati, alumni Unpad juga. Ya, kenal? Iya, pernah jadi narasumber juga, Dok. Ya, betul. Iya, betul. Itu menurut saya dia adalah dokter keluarga yang ideal. Dan dia menerapkan segala pengetahuan yang dia peroleh dalam perkembangan karirnya, dan sekarang dia, ya, saya senang sekali lihat beliau itu. Dulu waktu ya, Dok, sama, Dok. Sangat luar biasa bisa bertemu dengan beliau. Ya, jadi dulu saya mempercontohkan klinik dokter keluarga itu di Depok, ya, di perumahan Bank BDN itu apa sih? Bank Dagang, Bank BDN, ya. Zaman dulu ada BDN, BI, BDN. Nah, itu ada kompleks perumahan. Nah, saya di situ bikin klinik dokter keluarga yang saya tarik Dokter Susi itu. Masya Allah. Sampai beliau itu terus pindah rumahnya ke kompleks itu. Suaminya dokter mata kan. Gitu. Iya, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Nah, kemudian, Dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan tadi ya, Dok, ya, penggunaan obat yang tidak rasional itu dalam praktek klinis, gitu ya? Apakah karena diagnosis yang tidak tepat atau tekanan dari pasien, misalnya untuk penyakit ISPA saja, terkadang kita pikir kalau belum terlalu lama kita tidak memberikan langsung antibiotik ya, Dok, tapi kadang pasien itu pokoknya pengen dikasih antibiotik gitu ya. Mereka tuh kayak kalau belum ada antibiotik kesannya tidak akan sehat. Nah, kadang dokter suka sulit menolak gitu, Dok. Nah, mungkin pandangan dokter seperti apa? Apakah ada penyebab-penyebabnya? Ya, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengetahuan yang kurang. Betul. Jadi dokter seharusnya yakin dengan ekologi pelayanan medis yang tadi saya perlihatkan, ya, yang sebagian besar itu sebetulnya self medication, ya kan? Hanya sedikit, nggak sampai 1/4 yang harus pergi ke tenaga medis. Yang masuk ke rumah sakit lebih sedikit lagi, ya. Jadi bagan yang tadi kotak-kotak itu ekologi pelayanan medis. Nah, itu harus disadari oleh masyarakat, atau sebelum masyarakat harus disadari oleh para dokter. Jadi dokter sendiri harus pede. Ya, satu itu. Yang kedua, memang dokter harus bukan cerdas, tapi ya pinterlah menegakkan diagnosis. Ya, tidak bisa tidak, itu pekerjaannya kok. Jadi dia harus pandai menegakkan diagnosis. Tetapi
uh, dia tidak boleh melupakan ekologi tadi. Ya, Hmm. jadi dia harus tahu bahwa orang sakit tenggorokan itu nggak mesti infeksi virus, nggak mesti infeksi bakteri. Mostly, kebanyakan justru infeksi virus. Jadi dia harus pede untuk tidak memberikan antibiotik. Iya, betul, Nah, Dok. ya, itu yang harus dilakukan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama masyarakat punya pengetahuan sehingga bisa self medication. Yang kedua dokter harus menyadari ekologi ini juga dan PD untuk menerapkan langkah-langkah yang benar. Dan untuk itu semua yang diperlukan adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi. Ya, jadi komunikasi Iya. dokter dan pasien. Saya kadang-kadang suka, ya saya udah nggak praktek ya, tetapi lingkungan saya kan tahu kalau saya dulu saya adalah dokter dan saya dulu dokter keluarga di sini di lingkungan saya ini. Jadi kalau apa-apa mereka datang namu, tapi sebetulnya mau nanya tentang kesehatannya. Dan saya selalu menekankan kepada teman-teman, tanya sama dokternya, badan-badan Anda, duit-duit Anda buat beli obat. Jadi Anda harus yakin betul bahwa dokter itu betul langkahnya. Dan itu hanya bisa kalau Anda cerewet. Cerewet aja sama dokter, biarin dokternya anu juga bete gitu ya. Oh badan Anda kok bilang gitu. Kalau dokternya marah-marah ganti dokter saya bilang gitu. Iya, baik, Dok. Berarti memang peran komunikasi di sini antara dokter dan pasien itu harus betul-betul diperhatikan ya, Dok Didorong, ya, ya, gitu. bangsa, Apalagi didorong. betul, Dok, apalagi mungkin di era JKN sekarang, waktu antara dokter dan pasien mungkin kadang terbatas ya, Dok. Namun dokter harus Betul. mampu di waktu yang singkat dia bisa memberikan pemaparan yang baik ya, Dok ya, terkait medikasi yang diberikan kepada pasien ya, Ya, Dok ya. ya. Ada satu Iya, hal Dok. lagi. Nah, kemudian, iya, Dok. Sebentar. Satu hal. Iya, Bang. Sekarang ini kan informasi terbuka lebar. Betul, Dok. Dia bisa dapat informasi dari mana saja, mau benar kayak mau Iya. enggak kayak. Nah, itu harus diingatkan kepada masyarakat untuk dia apa namanya? Ngecek informasi itu kepada dokternya, ya. Karena itu konsep atau sistem mempunyai dokter keluarga itu menurut saya adalah tidak bisa tidak harus sebetulnya. Cuma sekarang ini kurang kurang didorong ya. Orang apa-apa terus puskesmas ntar terus rujuk ke rumah sakit. Sebetulnya kalau puskesmas dan dokter praktek mandiri itu punya komunikasi yang baik, itu bisa dicegah ya. Jadi masyarakat itu pelan-pelan dinaikkan anunya kemampuannya untuk mengatasi masalah kesehatan. Ya, Iya, jadi betul, Dok. komunikasi ya. Iya. Jadi memang fokusnya bagaimana kita membuka banyak keran preventif ya, Dok, daripada kuratif ya. Supaya kan Iya kalau betul. misalnya tadi ada hoax-hoax yang sering muncul di status WA, mungkin ini berbahaya. Atau mungkin sekarang yang lagi viral bagaimana vaksin itu oleh para yang anti vaks itu dianggap tidak baik, dianggap adalah satu konspirasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya para dokter memiliki komunikasi yang baik, apa tadi tadi mungkin terkait dokter keluarga ya, Dok ya, setiap pasien itu memiliki dokter keluarga, dia bisa Ya. bertanya lebih lanjut ya terkait medikasi yang diberikan dokter, kemudian dokter keluarganya bisa eh, mengawasi, mengevaluasi bagaimana pasca minum obat mungkin ya, Dok ya, apakah dia Ya. menjadi lebih sehat atau lebih sakit seperti itu. Baik, Ya. Dok, terima kasih. Izin bertanya lagi, Dok. Nah, Ya. sebenarnya resikonya apa, Dok, ketika ada pengobatan yang tidak rasional yang kemudian diberikan oleh dokter kepada pasien? Oke, sebetulnya risiko itu baru eh, besar artinya kalau pengobatan yang tidak rasional itu menyangkut antibiotik. Ya, Ya. Kalau baru obat-obat yang sifatnya eh, simptomatik, mungkin eh, kerugiannya adalah ya cuma di apa namanya uang atau ya, gonta-ganti obat, ya kan? Tapi
kalau antibiotik itu risikonya itu menyangkut bukan hanya individu yang sakit, tetapi masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat dunia. Karena itu sekarang itu AMR, antimicrobial resistance, A-nya M-nya microbial resistance, AMR. Ya, AMR itu apa ya? Tapi gerakan untuk apa namanya, melawan resistensi antimikroba itu levelnya sekarang dunia. Iya. Jadi kayak ini nanti bulan depan Mei itu akan datang beberapa pembicara dari Inggris, dari India, dari mana lagi, Thailand kalau saya nggak salah, akan bicara soal resistensi antimikroba. Dan itu sangat apa namanya, menuntut keterlibatan dokter. Ya, jadi dokter yang pertama dia harus menegakkan diagnosis secara benar dan memastikan bahwa kalau dia akan memberikan antibiotik, memastikan bahwa diagnosis infeksinya ada. Ya, jadi bukan ngarang-ngarang gitu. Ya, dan menegakkan diagnosis infeksi itu dasarnya adalah tadi apa namanya, gejala, kemudian ya komunikasi dengan pasien sangat penting di situ. Kemudian percaya dirinya dokter gitu loh. Jadi dokternya sendiri harus percaya diri. Dan percaya diri itu baru terbentuk kalau dia punya pengetahuan. Kalau dia cuma coba-coba, ya tidak banyak membaca juga lewat-lewat aja dan tidak menaruh minat, ya sulit kita untuk bergantung kepada dokter yang seperti itu. Ya, karena itu saya menganjurkan ini kan alumni Unpad ya, kita kan Iya, punya betul, Dok. IKA, punya IKA Unpad. Saya mendorong untuk kita itu berkomunikasi sesama kita untuk kepentingan kita sendiri, pengetahuan kah, atau untuk, dan itu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi kepentingan pasien. Nah, jadi itu forum-forum berbagi ilmu baik sekali kalau kita sering lakukan. Iya, Tadi Dok. malam itu saya ngikutin apa ya, yang bicara tuh Prof. Iris, Prof. Herlina Burhan. Oh, tentang apa ya? Saya lupa deh. Dan itu yang mengadakan kalau nggak salah si Kemenkes ya. Dan yang bicara top-top semua tuh. Profesor Erlina Burhan itu dari paru ya, Prof. Iris itu penyakit dalam, yang satunya lagi si Prof. Emil itu penyakit dalam juga. Jadi forum-forum komunikasi sesama kita itu lebih baik dikembangkan. Ya. Ya, baik Dok. Jadi ya mungkin saran dokter untuk para tenaga medis yang ada di garda terdepan ini adalah salah satunya meningkatkan pengetahuan ya Dok ya. Betul, Pengetahuan dan juga kemampuan berkomunikasi ya Dok ya. betul Supaya sekali. kita pede dengan diagnosis yang sudah ditegakkan gitu. Meskipun mungkin pasien pengennya seperti ini, ketika kita yakin dengan diagnosis kita pede aja gitu dan memberikan edukasi kepada pasien ya Dok ya. Nah, kalau gitu ada satu lagi. PD-nya tuh Iya, bukan cuma kepada, tapi PD untuk berkomunikasi dengan sesama. oh iya betul dok. Di level yang sama maupun di level yang lebih tinggi dengan para spesialis. Nah, Iya, itu bagus di apa namanya? Di didorong gitu loh. Ya, coba Ika barangkali membuat forum untuk kita semua yang primary care bisa berkomunikasi dengan baik dengan sejawat di secondary care iya maupun betul ya rumah dok ya. sakit. Ya, Jadi membangun relasi juga ya dok ya, supaya ketika betul. memang Ya, ada hal-hal yang tidak kita ketahui atau memang lebih spesifik itu adalah pengetahuan para spesialis, kita bisa berkonsultasi ya dok ya.
Betul. Dan jangan jangan salah loh, spesialis juga membutuhkan informasi dari primary care. Betul, betul, Dok. Jadi Jadi saling ya, Dok ya. betul ya, Sinergi ya untuk betul-betul betul. Sinergi. memberikan yang terbaik untuk pasien ya, Dok ya. Ya, cita-citanya kan cuma itu satu, ya, memberi yang terbaik buat pasien. Iya, betul dok. Aduh, Masya Allah nih luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Dokter Junilda. Terima kasih banyak dok ilmunya buat kami Ah, para dokter yang di primary care ini benar-benar jadi masukan yang sangat berharga gitu. Karena kadang ya tadi mungkin karena sekarang era digital di mana para pasien ini dikit-dikit nanya Google, gitu ya. Dikit-dikit betul. mungkin mereka Dan lebih percaya pada iya, internet gitu dok. ya, ya. Dan itu kita yang di primary care sebaiknya kita mengeksplor. Jadi si pasien itu dia taunya apa, taunya dapatnya dari mana, dieksplor. Sambil mengeksplor itu, dia juga mempersiapkan diri, mengisi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi nyambung gitu loh komunikasinya dengan masyarakat yang dijejelin informasi Google banyak banget itu. Iya, Ya, betul dok. jadi itu ya itu tantangan yang harus kita hadapi. Ya, Iya. Jadi memang ruang-ruang diskusi itu tetap ada ya dok ya antara dokter dan pasien ya. betul, Jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih pintar, lebih tahu, tapi kita juga betul. memberikan ruang pasien untuk kita tahu apa yang mereka ketahui dan mungkin nanti kita sama-sama apa ya, kalaupun ada pengetahuan yang mungkin kurang tepat kita perbaiki dengan kata-kata yang lebih baik mungkin ya dok ya. Karena kadang pasien suka tergantung karakter ya, ada yang suka tersinggung, mungkin suka marah-marah Ya. gitu. Anda percaya nggak? Saya itu pernah jadi dalam tanda petik ngasih kuliah di apotek karena Iya. saya sedang di apotek mau apa ya? Saya ambil obat kulit waktu itu saya terus ada orang minta ke asisten apoteker, saya bisa minta amoksisilin. Saya kan jadi nengok, minta Iya, amoksisilin kok minta. Terus si asisten apotekernya ada resepnya Bu, gitu kan? Bener kan dia minta resep. betul. Ah, enggak, saya udah biasa kok sama dokter dikasih amoksisilin gitu. Jadi saya ngomong di situ, Ibu, bulan-bulan saya udah pasang muka kencang. Maaf ya, Bu, saya dokter, saya bilang gitu. Terus, adik ini betul, dia tidak akan memberi amoksisilin tanpa resep. Saya bilang. Ya tapi saya udah biasa Bu, katanya gitu, ngeyel dia. Jadi aja saya ngasih kuliah, kuliah fair. Itu Dan real, real ya dok ya, real yang dihadapi di masyarakat ternyata seperti itu. Jadi jadi kadang masyarakat tuh udah cocok satu obat itu terus gitu ya dok. betul, betul. Nah, yang kita khawatir adalah apoteker kalah kalah argumentasi gitu. Betul. Tapi sekarang mereka sudah lebih mengkonsolidasi diri ya, teman-teman di farmasi itu. Ini sekarang ada perhimpunannya juga ada. PAPRA itu Perhimpunan Apoteker Pengendali Resistensi Antimikroba gitu. Jadi mereka udah lebih aware lah. Jadi sekarang Alhamdulillah. hanya boleh dengan resep ya dok ya untuk Ya. antibiotiknya. Mhm. Iya, alhamdulillah dok karena memang kita juga khawatirnya apalagi pasien itu kadang kalau udah enakan antibiotiknya tidak dihabiskan, tidak Mhm. dilanjutkan seperti itu. Ya, jadi yang nomor satu harus kalau kita memang eh, berpikir atau kita apa namanya yakin dia memerlukan antibiotik, oke, fine, resepkan antibiotik, tetapi harus diikuti dengan penjelasan yang lengkap, ya, bahwa antibiotik, oke, ini harus habis 5-7 hari, kemudian apa yang harus diamati dari pasien, apa yang harus dia laporkan ke dokter dalam jangka waktu itu, nah itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau kita akan meresepkan antibiotik, ya, Betul. Dan di bahkan situ peran masalah dokter keluarga ya. betul. Dan sebetulnya sekarang ya dokter primary care Betul itu betul. harus Dok. Kadang karena ya. kalau udah keluar dari ruang klinik itu jarang ada komunikasi lanjutan dok
Udah aja. Betul. Nah, itu maka saya bilang, ayo kita, ini mumpung kita punya forum kan, kita punya forum Iya, bersama. betul, betul. Mungkin Dokter Iya. Susi itu sekali-sekali dipanggil ngomong tuh. Iya dok, insya Allah dok, masya Allah. Iya dok, Iya, terima Bu. kasih banyak dok. Tidak Oke. terasa sudah 30 menit lebih nih dok kita Ya, ngobrol. oke. Ini insya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali, terlebih buat kami yang ada di primary care ya dok ya. Mudah-mudahan semua bisa dijalankan. Ke depan juga tujuan kita untuk para pasien itu menjadi lebih sehat dan lebih baik. Iya. Yang tadi ya tidak mengalami resistensi antibiotik dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang bisa dicapai bersama ya dok ya. Oh Ya, iya. terima kasih dok atas penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai pentingnya suai medikasi yang aman dan rasional. Semoga diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran kita dan bahwa penggunaan obat harus dilakukan dengan bijak, tepat, dan berdasarkan informasi yang benar. Bagi Ya. sahabat Ikra Medical Podcast, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Ikra Medical Podcast agar semakin banyak orang yang mendapatkan edukasi kesehatan yang tepat. Saya Dr. Anita Asmara beserta narasumber kita Dr. Junilda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Anita Asmara, host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast, dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya, bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan, bisa klik link deskripsi di bawah ini dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.